Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam taklim hari Ahad di Masjid An-Nasr ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ana al-fakir kepada seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini. Sebagaimana tadi disampaikan, tema kita adalah akidah kaum Khawarij. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan para ulama, sebagian besar mengatakan, jadi tidak sepakat ya apa itu Khawarij. Sebagian besar mengatakan bahwa Khawarij adalah kaum yang memberontak kepada khalifah yang sah, khususnya kepada Sayyidina Ali atau sahabat Ali di masa itu, yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Jadi sebagian ulama mengatakan itulah Khawarij. Nah, di sini ada zaman sekarang penisbatan. Ini mohon maaf ya, karena memang seharusnya tidak menyebut nama. Jadi ada saudara kita menyebut Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi inilah yang disebut dengan Wahabi. Padahal nama beliau adalah Abdullah bin Wahab, yang menurut para ulama sejarah ini bukan Wahabiyah tapi Wahbiyah, karena namanya Wahab. Dan sebelumnya tidak dikenal dengan nama Wahabiyah tapi Wahbiyah. Tapi entah kenapa zaman sekarang yang dimaksud dengan Wahabiyah adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yang punya murid namanya Abdul Wahab Ibnu Rustum. Nah, disebut Wahabi, padahal itu adalah Wahbi. Para ulama sejarah menyebut Wahbiyah atau Wahbi, bukan Wahabi, bukan Wahabiyah. Ini pertama yang perlu kita ketahui, barangkali informasi sejarah apa yang dimaksud dengan Wahabiyah dalam runutan sejarah yang diklarifikasi dan dijelaskan oleh para ulama sejarah yang terjadi pada 37 Hijriah. Namun ulama semisal Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal mengatakan Khawarij bukan hanya terjadi di masa sahabat Ali. Definisi Khawarij adalah setiap kelompok yang memberontak kepada Al-Imam Al-Haq. Kullu man kharaja 'ala al-Imamil Haq. Setiap kelompok, setiap orang yang menentang pemerintahan Islam yang sah, maka disebut Khawarij, kata Imam Syahrastani. Dan itu terjadi setiap zaman, bukan hanya di masa sahabat Ali. Terbuka kemungkinan di masa-masa berikutnya dan selanjutnya, kata beliau dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal. Nah, di sini kaum Wahbiyah ini dikenal juga dengan Al-Haruriyah. Kenapa? Karena markas mereka ketika dideklarasikan di daerah Harura. Sebagian menyebutnya Asyura karena mengklaim diri mereka menjual atas nama Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan diri mereka untuk Allah. Sebagian menyebut Al-Muhakkimah. Nah, nama-nama ini mereka setuju. Muhakkimah ini karena tidak setuju dengan keputusan sahabat Ali
melepaskan kepemimpinan. Jadi ketika terjadi perang Siffin antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, yang terkenal Amr bin As mewakili sahabat Ali, mewakili sahabat Muawiyah. Abu Musa al-Ash'ari mewakili sahabat Ali. Cuma yang disuruh mengumumkan terlebih dahulu adalah ketika itu dalam musyawarah antara kelompok Muawiyah dengan Ali, silakan wahai Abu Musa al-Ash'ari untuk mengumumkan bahwa hari ini, saat ini tidak ada kepemimpinan karena terjadi peperangan dan deadlock. Jadi diminta semua turun dari kepemimpinan. Sepakat ya, nanti Muawiyah juga akan mengumumkan pengunduran diri dari khalifah. Ali juga begitu, tapi silakan yang maju Anda duluan, kata Amr bin As, karena beliau politikus ulung. Ketika diumumkan bahwa Ali mengundurkan dari jabatan khalifah, Amr bin As mengumumkan, sudah kita dengar sahabat Ali, pimpinan Ali telah mengundurkan diri, maka yang berlaku hari ini, yang masih berlaku adalah Khalifah Muawiyah. Maka ramailah masyarakat muslim saat itu, yang terjadi bentrokan fisik, peperangan. Karena memang pernah terjadi peperangan ketika itu dengan Muawiyah dan dengan kelompok yang mulia Siti Aisyah, yang disebut dengan perang Jamal. Itulah yang memprihatinkan, terjadi perang saudara sepeninggal baginda Nabi setelah kepemimpinan sahabat Utsman yang mulia radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini disebut dengan kasus tahkim, dan mereka disebut kelompok Al-Muhakimah. Mereka setuju disebut itu, tapi ketika disebut Al-Mariqah, mereka keberatan. Al-Mariqah ini adalah kelompok atau orang Islam yang keluar dari agama Islam. Berdasarkan hadis Nabi, mereka disebut dengan kelompok Al-Mariqah, Khawarij ini, tapi mereka keberatan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini ciri khas kaum Khawarij menurut para ulama. Pertama, mengkafirkan umat Islam. Jadi mudah mengkafirkan atau mengkafirkan umat Islam yang tidak sejalan dengan paham mereka. Pokoknya yang bertentangan, kafir. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, menghalalkan darah umat Islam. Jadi bukan hanya mengkafirkan, menghalalkan darah umat Islam yang menyelisihi mereka, kata ulama. Dan yang terakhir adalah memberontak dari pemerintahan muslim yang sah, al-khuruj 'alal imamil haq. Nah, tiga definisi ini minimal. Kalau ada kelompok yang melakukan hal semisal ini, seperti ini, maka ulama menyebutkan inilah Khawarij, meskipun pernah terjadi sebelumnya. Di antara yang mengatakan ini adalah Syekh Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal. Milal itu aliran-aliran, milah, paham. Nah, ini yang menjadi hadis renungan adalah yang perlu kita renungi. Kalau sejalan dengan penjelasan Imam Syahrastani, dikatakan sayakhruju, ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang perlu kita renungi. Kita tidak menyebut nama di sini. Kalau tadi memang terkait, ya. Di sini apakah yang dimaksud kaum ini Khawarij definisi ulama, ataukah terbuka kemungkinan setelahnya yang sama? Wallahu a'lam. Kita hanya menyebutkan ciri-cirinya dan apakah ini ada zaman sekarang. Disebutkan sayakhruju qaumun, akan muncul, akan keluar, yakhruju, kharaja yakhruju qaum. Kaum ini berarti tidak satu, sekelompok, banyak manusia. Fi akhir zaman. Nah, yang saya merahkan ada kalimat fi akhir zaman. Kalau disebut hadis ini adalah, karena memang betul hadis ini menurut ulama-ulama hadis menyebut ini adalah hadis Khawarij, tentang Khawarij. Cuma yang menjadi pertanyaan juga, pertama, ulama-ulama hadis menyebut ini seperti Imam Bukhari dan yang lainnya sebagai hadis Khawarij, hadis yang terjadi di masa Ali, karena mereka tidak mengalami masa setelah itu yang cukup panjang.
Jadi apa yang mereka lihat, lalu mereka katakan ini hadis Khawarij yang pernah terjadi. Satu. Jadi mereka tidak merasakan zaman yang panjang. Karena setelah sahabat Ali, ini di abad 1 Hijriah, sedang sekarang sudah 1445 Hijriah. Sudah 1400 tahun lewat dari masa terjadinya definisi Khawarij menurut imam-imam hadis. Nah, apakah hadis ini lebih cocok untuk mereka atau bahkan lebih cocok ke kita? Kalau dilihat kalimatnya, ke kita termasuk cocok, bahkan lebih cocok. Kenapa? Karena disebut akan muncul fi akhir zaman, di zaman akhir, di akhir yang di akhir zaman, gitu. Meskipun Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Nabi akhir zaman. Beliau disebut Nabi akhir zaman. Tetapi yang disebut dengan akhir zaman ini ketika diterapkan kepada mereka cocok, Khawarij misalkan, ke kita juga cocok. Artinya di zaman kita juga terbuka, bahkan lebih terbuka, karena lebih mundur, lebih ke akhir zaman. Ahdatsul asnan, kelompok yang dari sejak zaman Nabi itu dibandingkan terjadinya kiamat baru. Jadi ahdatsul asnan, usianya muda, pergerakannya baru, kata Nabi. Dari akhir zaman ini dihitung baru. Bisa bermakna, kata para ulama, ahdatsul asnan ini tokoh-tokohnya muda-muda, kelompok kaum muda. Ahdatsul asnan, usianya muda. Sufahaul ahlam, cara berpikirnya bodoh. Sufaha ini dari kata safihun, safihani, sufaha, idiot. Cara berpikirnya itu seperti orang idiot. Kenapa? Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, tetapi tidak mampu menyimpulkan dari apa yang dia hafal. Cuma hafalan saja, tidak mampu diolah, tidak mampu dianalisa, tidak mampu disimpulkan dengan baik. Ini termasuk orang safih, kata para ulama hadis. Yaqulun, mereka berucap min khairi qaulil bariyah. Khairi qaulil bariyah ini dari ucapan-ucapan Nabi, dari makhluk terbaik, ucapan-ucapan manusia terbaik. Mereka berucap dengan hadis-hadis Nabi. Oh, ini hadisnya sahih, kita tidak menerima hadis dhaif misalkan. Bisa seperti itu. Jadi mengandalkan hadis, tapi tetap juga menggunakan Al-Quran. Di sini katakan mereka berucap dengan hadis-hadis Nabi, la yujawizu imanum hanajiruhum, tetapi keimanan mereka tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Karena hanya sebatas di kerongkongan, hanya sebatas di ucapan. Yamrukuna minad-din, keluar dari agama Islam, kama yamruku sahmu, seperti keluarnya as-sahmu, anak panah, minar romiyah, dari hewan buruan. Romiyah ini bukan busur panah. Romiyah ini dalam definisi hadis dijelaskan oleh para ulama hadis adalah hewan buruan, romiyah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan pernah as-sahmu ini, kata Nabi, tembus kepada romiyah, tetapi panah ini tidak ada bekasnya. Ini kelompok yang keluar dari agama, kata baginda Nabi. Bersih. Biasanya, kata baginda Nabi, anak panah ini kalau kena hewan buruan, minimal ada bulunya yang nempel, ada darahnya, karena terkena hewan buruan. Tapi ini, panah ini bukan hanya kena, tembus, melewati darahnya, melewati kulitnya, melewati bulu hewan tersebut, tetapi tidak menempel satupun bulu, tidak ada darah sedikit pun. Yang kata para ulama menjelaskan hadis ini, orang tersebut keluar dari agama tidak kelihatan, bersih, apik dengan mengelola dalil-dalil yang ada. Jadi nggak kelihatan sama sekali, padahal sudah keluar dari agama tanpa ada kelihatan bekasnya, kotorannya. Fa aina malakitumuhum faqtuluhum, kata Nabi, di mana saja kalian jumpai kaum semisal ini yang berbicara dengan banyak hadis tapi cara berpikirnya bodoh, hafal Al-Quran, generasinya baru, kata Nabi, ini bunuhlah,
Nah, ulama zaman sekarang mentakwil yang dimaksud bunuh ini, tumpas ini pahamnya. Dikatakan begitu. Tapi kalau redaksi hadisnya bunuhlah, peras. Fa inna fi qatlihim, karena sesungguhnya di dalam membunuh mereka atau menumpas mereka ajran, ada pahala yang Allah sediakan liman qatalahum, bagi orang yang membunuh mereka yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti. Kenapa? Karena bahayanya kaum ini. Jadi Nabi meminta untuk ditumpas. Ya, paling tidak keberadaan pahamnya. Zaman sekarang banyak paham menyimpang. Ya. Belum lagi muncul yang rame tentang kasus Az-Zaitun dan semisalnya. Berikutnya ciri yang kedua, ini sekedar analisa. Ya. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nomor 4036 dan nomor 72 Sahih Muslim. Lagi-lagi ini hadis yang disepakati, muttafaq alaih, yang diyakini kebenarannya benar-benar sahih. An Abi Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu hahuna. Kata Nabi, iman itu di sini. Ketika Nabi menunjuk ke arah negeri Yaman. Wa asyara bi yadi ilal Yaman. Nabi menunjuk dengan tangannya ke Yaman. Wal jafa, adapun al jafa, kebengisan. Wa ghilazul qulub, dan kerasnya hati, qalb, keras hati, bengis dan keras. Fil faddadin, itu ada di suku Faddadin, ada baginda Nabi. Inda usuli azabil ibil, yaitu para penggembala unta. Jadi kaum Faddadin ini adanya di Jazirah Arab, ya, di sekitar Najd. Adapun di Irak itu para penggembala sapi. Min haitsu yatlu'u qarna syaitan, dan dari kaum Faddadin ini akan muncul tanduk setan, kata Nabi. Dari kaum Faddadin, dari kaum penggembala unta yang ada di sekitar Najd, itu akan muncul tanduk setan, Rabi'ata wa Mudar, yaitu kaum Rabi'ah dan Mudar khususnya. Jadi penggembala unta, Rabi'ah dan Mudar ini penggembala unta. Rabi'ah dan Mudar ini letaknya di Najd dan sekitarnya, tidak ada di Irak. Ini sekaligus penjelasan detail, karena ada sebagian kaum muslimin, meskipun itu ada pendapat ulama segelintir mengatakan yang dimaksud Najd adalah Irak, tetapi itu tidak mayoritas, dan itu bukan nama yang spesifik. Mayoritas ulama menyebut nama Najd karena memang ada kotanya, ada negerinya, ada daerahnya. Itu adanya di sebelah timur kota Madinah, dataran tinggi di timur Madinah yang sekarang masuk ke kawasan ibu kota Riyadh. Itu Najd. Dalam sejarah, sepanjang-panjang sejarah dari zaman Nabi hingga hari ini, yang dimaksud Najd ada di situ. Nah, ini menjadi perhatian. Mekah dan Madinah Allah menjamin insya Allah aman karena ada malaikat penjaganya, tanah haram. Tetapi siapa yang menjamin di luar kota Mekah dan Madinah? Apakah pemerintahannya, apakah sistem perpolitikannya, apakah kehidupan keberagamaannya? Seperti itu. Maka ini perlu diperhatikan. Nabi memberitahukan akan muncul di akhir zaman kaum yang tadi, yang menyimpang. Kalau disambung dengan ini, dikatakan oleh baginda Nabi bahwa di daerah Faddadin ini, para penggembala onta, ya, kaum Rabi'ah dan Mudar, keturunan-keturunannya akan muncul tanduk setan. Min haitsu yatlu'u qarna syaitan. Berikutnya, ini yang menarik, menyebut nama khusus. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ketika para sahabat Nabi minta didoakan keberkahan. Nah, ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Wahai Syekh, ini yang dimaksud Najd ini dalam hadis Sahih Bukhari, Najd mana? Kata Syekh bin Baz, tidak menutup kemungkinan ini adalah Najd kita. Kata beliau begitu. Itu Syekh bin Baz yang mengatakan itu ketika dalam majlis taklimnya, salah seorang muridnya bertanya karena menyebut kata Najd. Ini
para sahabat Nabi di zaman Nabi ketika itu yang berasal dari negeri Yaman, ya, di sini dikatakan negeri Syam, dari Syria, Yordania, Palestina, itu namanya Syam. Mereka datang ke Madinah. Kelompok ini, kelompok negeri Syam ini, para sahabat minta doa keberkahan. Ya Rasulullah, barik lana fi Syamina. Wahai Rasul, tolong doakan keberkahan untuk negeri Syam kami. Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Syamina. Lalu di sini para sahabat yang dari Yaman minta didoain juga. Ya Rasul, tolong doakan keberkahan untuk negeri Yaman kami. Allahumma barik lana fi Yamanina. Nabi mendoakan, ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Lalu para sahabat yang dari Najd minta juga didoain, yang dari timur kota Madinah, wa fi Najdina. Wahai baginda, tolong doakan keberkahan untuk negeri Najd kami juga. Qala Allahumma barik lana fi Syamanina, fi Syamina. Nabi malah melengos, dalam redaksi hadis yang Nabi melengos ke kanan, melengos ke kiri, malah berdoanya ketika orang-orang Najd minta didoakan, Nabi bilang Allahumma barik lana fi Syamina. Doa negeri Syam lagi yang didoakan. Allahumma barik lana fi Yamanina. Lalu negeri Yaman yang didoakan. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Para sahabat minta lagi, wahai baginda, Najd, bukannya Syam, bukannya Yaman yang kami minta sekarang, Najd. Kata para sahabat. Fa'azunnu qala fi salisah, pada permintaan yang ketiga kalinya, Rasul, Najd, Najd ya Rasul. Negeri Syam, negeri Yaman berkahi Allah. Rasul, Najd, negeri Syam, ya Allah, negeri Yaman. Najd ya Rasul. Kurang lebih begitu. Apa kata Nabi? Ketika ketiga kalinya Nabi mengatakan, hunaka az-zalazil. Di sana akan muncul zilzal, kegoncangan-kegoncangan. Zilzal ini bukan hanya bermakna gempa, karena di Timur Tengah jarang gempa. Zilzal ini adalah kegoncangan-kegoncangan wal fitan. Jadi zilzal, zilzalun zalazil. Zalazil ini jamak, banyak. Jadi zilzal satu, zilzalani dua, zalazil ini zalazil bentuknya. Jadi kegoncangan-kegoncangan wal fitan, dan fitnah-fitnah. Fitnatun fitnatani, fitanun. Jadi ini bukan cuma satu, tapi fitnah-fitnah dan kegoncangan-kegoncangan akan muncul dari Najd. Wa biha yatlu qarnu syaitan, dan di Najd akan muncul tanduk setan. Nah, inilah dipertikai jadi kalau misalkan Najd itu di sini, orang yang tinggal di Najd, orang yang tertuduh menolak, itu bukan kami, gitu, bukan saya, Najd itu Irak, gitu. Nah, muncullah kalimat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah ini, yang kalau kita analisa, ketika para sahabat menyebut minta doa Yaman, Yamannya jelas, spesifik, tahu. Lalu minta doa Syam, Syam dulu tadi, spesifik negeri Syamnya, jelas gitu, orang para sahabat paham. Negeri Yaman spesifik. Pertanyaannya, apakah para sahabat ketika minta negeri Najd tidak spesifik gitu? Kan menjadi pertanyaan. Padahal Najd di zaman Nabi ya Najd yang ada di timur Madinah gitu. Itu menjadi pertanyaan besar. Ketika ada orang yang mengalihkan Najd ini Irak gitu. Itu menjadi pertanyaan. Yang ketiga, dalam faktanya secara geografis, secara peta, Irak itu ada di utara kota Madinah gitu. Bukan di timur kota Madinah. Ketika Nabi mengatakan dari sini, dari arah timur. Timur ini berarti terbuka, Najd, ada timur Madinah itu Najd, lalu setelahnya ada Bahrain atau Emirat, ada Iran, Syiah, ada Afghanistan. Nah, yang timur ini yang mana? Wallahu alam. Apakah Afghanistan tempat munculnya Tanzimul Qaeda, Usama bin Laden, atau yang lainnya barangkali, atau India, di situ ada Jamaah Tabligh, itu timur juga. Ada Iran, Syiah, ada Emirat, ada Najd. Nah, para ulama Nabi menyebutnya min hahuna, dari sini gitu. Jadi inilah ketika ada pihak yang tertuduh ya berusaha membela diri.
Akhirnya menjadi buyar itu pemahaman, gitu. Menjadi tidak fokus seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa ketika negeri Yaman identik, negeri Syam identik, Najdnya tidak identik? Ini menjadi pertanyaan dan menjadi tidak sinkron gitu, tidak rasional. Masa sahabat meminta Najd yang waktu itu belum dikenal, seperti itu. Berarti kemungkinan besarnya kalau kita upaya menyimpulkannya, Najd ini adalah Najd yang ada di sebelah timur kota Madinah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini hadis-hadis tentang Khawarij. Kalau dalam kitab hadis-hadis tentang Khawarij. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bi yadi nahwal wasriq. Nabi bersabda sambil menunjuk dengan tangannya, asyara nahwal masriq, ke arah timur. Faqala, dan Nabi bersabda hahuna, dari sini. Nabi enggak menyebutkan hahunaka, dari sana. Kalau hahunaka terbuka kemungkinan India atau Indonesia sebelah timurnya, atau Pakistan atau Syiah Iran. Nah ini jadi yang lebih dekat kemungkinan terbesarnya min hahuna, dari sini. Fitnah, innal fitan min hahuna, fitnah itu dari sini. Innal fitan min hahuna, sampai 3 kali Nabi mengatakan min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, di mana di sini muncul tanduk setan, gitu. Nah, tinggal dilihat betulkah dari Najd muncul banyak huru hara, muncul banyak permasalahan menimpa umat Islam. Ini ciri-ciri keempat, ya, kau menyimpang. Nabi juga bersabda dalam riwayat Bukhari, dikatakan Ali bin Umar qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti Aisyah. Nabi keluar dari rumah Siti Aisyah lalu bersabda, ra'sul kufri, ra's itu berarti kepala kekufuran, pongkol kekufuran. Boleh dibahasakan biang keladi kekufuran umat Islam, biang keladi pertikaian umat Islam. Min hahuna, dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, yakni al-masyriq, di mana di situ muncul tanduk setan, yakni masyriq, arah timur. Masyriq ini tempat suruknya, tempat munculnya matahari, timur, arah timur. Min hahuna, Nabi menyebutnya dari sini. Nah, dari sini ini sebagian ulama hadis menyebut yang disebut masyriq ini ya Najd itu. Termasuk Profesor Dr. Ali Jum'ah menyebut yang disebut dengan timur kota Madinah adalah Najd, kata beliau. Wallahu a'lam. Di sini dikatakan ciri-ciri kelima. Nah, kita berbicara tentang Khawarij. Ciri-ciri kelima ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Akan lahir dari keturunan orang ini. Ini yang saya garis bawahi. Ya. Ini kisah seorang sahabat Dzulhuwaisirah. Ini hadisnya sama, ya. Sama tapi matanya berbeda. Itu Dzulhuwaisirah At-Tamimi. Ini yang menarik, ada sukunya Bani Tamim, At-Tamimi. Nabi mengatakan nanti akan muncul dari keturunan dia, Bani Tamim ini, orang yang berperilaku sama dengan dia. Bagaimana kelakuan Dzulhuwaisirah? Jadi Nabi setelah perang Hunain, sahabat Ali membawakan harta ghanimah diserahkan kepada baginda Nabi. Nabi membagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kepala suku. Mu'allafatu qulubihim, dibagiin. Ada nama Dzulhuwaisirah, minta dibagi. Datang ke samping kanan Nabi, Nabi cuekin, bagiin. Ke kiri Nabi bagi, cuekin. Sampai datang ke belakang, udah hampir habis, ditarik kerah baju Nabi. Baju Nabi ditarik. A'dil ya Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad ditarik lehernya. Berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Nabi, kalau aku tidak berlaku adil, aku sebagai Nabi, lalu siapa yang akan berlaku adil? Kalau aku saja tidak adil, bagaimana dengan yang kalian yang lain, dengan umatku, dengan para sahabatku? Sehingga di sini dikatakan Umar bin Al-Khattab, dalam redaksi yang lain kemungkinan itu Khalid bin Walid. Ya Rasul, izinkan aku memenggal lehernya. Da'ni aqtuluh. Saking dongkolnya sahabat mulia Umar
radhiyallahu taala anhu itu melihat ini orang Nabi ditarik bajunya, nggak ada sopan-sopannya. Nabi ditarik lehernya, kerah bajunya. Kata Nabi, inna min di'di hadza fi iqabi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an. Dari keturunan orang ini, setelahnya kata Nabi, fi aqibi hadza kaum yaqra'una al-Qur'an. Mereka baca Al-Qur'an, bahkan mereka hafal Al-Qur'an. Artinya mereka dengan Al-Qur'an itu dekat, membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajiruhum, tapi bacaannya itu, hafalannya itu enggak keluar dari mulutnya. Artinya cuma di mulut doang. Yamruquna minad-din, keluar dari agama Islam. Muruqasahmi minar ramiyah, seperti anak panah keluar dari ramiyah, dari hewan buruan. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Orang Islam mereka bunuhin, penyembah berhala mereka biarkan. Anna adraktuhum la'aqtuluhum qatlan. Kata baginda Nabi di sini dikatakan la'in ana, kalau aku menjumpai mereka sungguh akan aku tumpas, aku perangi, aku bunuh seperti membunuh kaum Ad. Artinya Nabi sangat keras di sini. Dari keturunan. Nah, yang menariknya di sini sebut Ja'a Abdullah bin Zi al-Khuwaisirah. Ini kasus yang sama, tapi yang menceritakannya sahabat berbeda sehingga matanya, redaksinya berbeda. Itu adalah Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Nah, ini wallahu a'lam. Ada setitik, ini peluangnya hanya kecil, bukannya cocokologi. Ya, kalau kita analisa zaman ini, siapa tokoh-tokoh pergerakan Islam yang menjadi keturunan Bani Tamim? Apakah misalkan Jamaah Tabligh Syekh Ilyas Kandahlawi yang di India, Pakistan? Bukan. Apakah Asy-Syahid Hasan Al-Banna misalkan, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir? Itu dari Mesir, bukan Bani Tamim. Yang ketiga misalkan, apakah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir? Juga bukan. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, masih keturunan Bani Tamim dan dari Najd. Ini hanya setitik, bukan cocokologi. Artinya ada peluang di situ dibandingkan tokoh-tokoh Islam yang lain. Ini bukan menuduh, ini hanya menyinkronkan. Ada hadis Nabi akan muncul dari keturunan orang ini yang membunuh umat Islam, membiarkan para penyembah berhala tidak didakwahi. Justru orang Islam dibunuh-bunuhin. Benar gak kelompok ini membunuh dalam sejarahnya? Misalkan keturunan Bani Tamim ini. Nah, ini menjadi ada setitik ya, kesamaan. Yang kata Nabi, mereka keluar dari Islam. Nah, kalau dilihat sejarahnya, ya, sejarah perjuangan bangsa Saudi itu terbuka lebar. Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan isu, tapi mereka sendiri memang mengakui. Jadi ada pembagian kerajaan. Ya. Urusan agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, urusan kenegaraan Syekh Muhammad Ibn Saud. Nah, menurut para pengamat politik keagamaan, karena Ibnu Saud tidak memiliki banyak harta untuk mendirikan negara, maka bagaimana caranya? Nah, disinilah ada namanya pembenaran di dalam membunuh umat Islam. Karena memang ketika itu antara suku-suku yang ada di Jazirah Arab itu semuanya Islam, suku-suku beragama Islam. Ketika itu tidak ada komunitas-komunitas Yahudi di Jazirah Arab di abad ke-12. Ini terjadi di abad ke-12 Masehi. Itu sudah tidak ada komunitas-komunitas Yahudi yang besar. Yang bertikai itu orang-orang Islam. Nah, ini suku-suku ini disatukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dalil agama bahwa orang yang tawasul itu musyrik, orang yang ziarah kubur itu menyembah kuburan, dan orang yang tidak
mengamalkan sistem ketauhidan asma wa sifat uluhiyah dan rububiyah, ini keluar dari agama, kata beliau. Ini dalam kitab-kitabnya. Dalam karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan begitu. Orang yang tawasul itu bukan hanya musyrik, tetapi wajib diperangi. Fatwanya begitu. Ini bisa saya pertanggungjawabkan karena disertasi saya berjudul Pemikiran dan Praktik Jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu disertasi saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tidak ada judul disertasi seperti itu, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kalau jihadnya Syekh Ibnu Taimiyah ada, tapi jihadnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ada orang yang menulis disertasi seperti itu atau buku seperti itu. Dan saya telah membaca 27 karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kesimpulannya. Ini karyanya tipis-tipis, misalkan Kasfus Syubuhat cuma 15 halaman. Qawaid Al-Arba cuma 6 halaman. Jadi bentuknya kutaib itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang beliau keras, tetapi perjalanan berikutnya Wahabiyah ini lembut. Artinya tidak gampang membunuh. Ya, di fase setelahnya, ketika sudah terjadi, sudah memiliki kerajaan, sudah menjadi kerajaan yang kokoh, itu tidak gampang mengkafirkan. Tetapi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang Islam dibunuh-bunuhin. Itu bukan katanya. Dalam kitab karya murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Syekh Ibnu Ghanam, judulnya Tarikh Najd. Ini kalau kita bahasakan semacam buku perjuangan bangsa Indonesia, PSBB-nya. Itu kalau saya mengatakan dalam disertasi itu mengatakan setiap bangsa atau suku memperjuangkan kemerdekaan negerinya itu wajar. Terjadi pertikaian, bunuh-bunuhan sesama satu agama nggak ada masalah, gitu. Karena itu terkadang tabiat manusia. Jadi Indonesia aja kadang terjadi kan pertikaian kerajaan Muslim dengan Muslim yang lain. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menamakan perjuangannya sebagai jihad yang paling Islami. Ini di sini masalahnya. Ketika menukil kalimat Islam, menyambungkan, menyandingkan, inilah jihad yang syar'i, itu nanti akan menjadi inspirasi dan dicontoh dan terbukti. ISIS mengembalikan referensinya, perjuangan-perjuangan ISIS itu kepada fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gitu. Bahwa membunuh orang Islam yang begini tipenya, yang tidak sejalan dengan pemahamannya, itu bukan hanya boleh tapi diperintahkan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurut kelompok yang tidak setuju dengan beliau ini dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerapkan ayat-ayat tentang kekafiran dan kemusyrikan untuk orang-orang musyrik diterapkan kepada orang Islam, gitu. Contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi penduduk yang ada di Mekah, yang ada di Riyadh, yang ada di Qasim, yang ada di daerah-daerah yang sekarang menjadi itu Jazirah Arab, diperangi itu ketika memerangi mereka orang-orang Islam yang sholat, gitu, yang bersyahadat, tapi alasannya musyrik, mereka telah keluar dari agama. Bahkan saya mengatakan kemusyrikan di zaman ini, di zamanku ini lebih parah dari kemusyrikan di zaman Nabi. Kalau Nabi memerangi, maka kita lebih pantas untuk memerangi, gitu. Jadi saya Muhammad bin Abdul Wahab meyakini Nabi itu memerangi proaktif, menerjang. Padahal di dalam sejarah seluruh peperangan Nabi itu diperangi karena bertahan. Makanya sebagian ulama menyebutkan peperangan Islam itu defensif. Nah, setelah masa Khulafa Rasyidin terjadilah peperangan yang ofensif, ijtihadnya para sahabat. Tetapi di zaman Nabi itu defensif. Ini kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan Khawarij ini juga termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masa itu, ataukah Khawarij yang di awal? Menurut Syekh As-Sahrastani termasuk itu. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memberontak dari Kekhalifan Turki Utsmani yang ketika itu menguasai Jazirah Arab, menguasai Mesir, menguasai Irak, menguasai Syria.
Bahkan lebih luas dari itu kekuasaan Turki Utsmani. Cuma memang sudah mulai melemah. Ya, Turki Utsmani ada kekurangan dan kelebihannya. Menurut, nah ini tanduk-tanduk setan dari Najd ini diantaranya Musailamah Al-Kadzab, ya. Lalu Saj'ah, Tulaiha Al-Asadi, Ibnu Suwaid At-Tamimah, termasuk di situ juga kaum yang disebut dengan Qaramithah. Kaum Qaramithah awalnya dari Najd, menyebar ke Bahrain, melebar ke Irak, bahkan sebagian mereka mendatangi Mesir. Jadi kaum Qaramithah, ya, pemberontak dan berakidah keras, umat Islam dibunuh-bunuhin. Itu Qaramithah ini termasuk penyamun juga. Dia bukan hanya memberontak, juga membegal. Itu dari Najd, karena memang daerah Najd ini daerah kering, yang hasil kekayaannya itu pertaniannya tidak banyak. Maka usahanya itu berdagang dan merompak, baik di laut maupun di darat. Itu kaum Qaramithah. Dan mohon maaf, ISIS pemikirannya dari sini. Sebagian orang-orangnya dari ini, dari paham yang keras ini, dari Jazirah Arab. Sebagian ulamanya, referensinya, termasuk Tanzimul Qaeda. Tanzimul Qaeda sebetulnya lebih lembut ya. Dia tidak terlalu ini, tidak seperti ISIS. Dia lebih hati-hati, meskipun dalam prakteknya terjadi kecerobohan. Gitu. Dalam prakteknya terjadi kecerobohan. Sebenarnya Tanzimul Qaeda itu lebih lembut daripada ISIS, tidak sembarangan. Meskipun dituduh oleh Barat sebagai teroris misalkan, tapi lebih hati-hati. Kalau ISIS sudah sangat parah, ya, sangat parah ininya. Orang Islam itu seperti binatang saja, yang tidak paham seperti domba main sembelih saja. Dan bahkan mereka bangga dengan itu. Sekarang sudah nggak ada uploadnya di YouTube, dilarang. Tapi dulu saya banyak mendownloadnya. Nah ini tentang Najd. Najd ada di timur Madinah. Kalau Irak ada di utara. Maka timur Madinah ini terbuka Najd, terbuka setelahnya Iran. Kita tidak menspesifikasikan. Tetapi kalau dilihat mana peluang yang lebih besar, ya Najd, karena hadis-hadisnya ada, karena jaraknya lebih dekat gitu. Kalau berdasarkan teori itu gitu. Nah ini hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim seluruhnya ini. Ini tentang Najd. Banyak sekali. Cukup. Nah ini kejadian yang banyak dulu di YouTube. Video-videonya sekarang udah nggak ada. Jadi mereka bangga, bahkan dengan alasan untuk menggentarkan musuh, jadi perlu diupload gitu, biar mereka takut. Ini kan menjadi fitnah bagi umat Islam. Padahal Islam tidak begini. Jadi orang nggak ada harganya. Jadi bukan hanya orang Kristen yang dibunuh, orang Islam Kurdi, orang Islam Syiah, orang Islam Sunni yang tidak sepaham dengan ISIS, penggal, halal darahnya. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai paling tidak 3 tadi. Mudah mengkafirkan orang Islam. Ada definisi Khawarij itu. Lalu membunuh umat Islam. Yang ketiga, memberontak dari kepemimpinan yang pemimpinnya orang Islam. Itu definisi Khawarij yang terbuka dulu dan sekarang. Kalau menurut penjelasan Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal. Nah, di sini terakhir kesimpulan, jangan sampai kita mengidolakan tokoh yang justru Allah tidak ridhoi. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat engkau akan bersama orang yang engkau cintai, bersama orang yang engkau idolakan. Idolakan ini, kalau kita mengidolakan salah idola, misalkan, saya sangat mengidolakan Syekh Muhammad bin Abdul, ternyata, mohon maaf ini, posisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempat lain, di akhirat.
Berarti kita bareng gitu. Nah ini maksudnya, jangan sampai kita salah mengidolakan. Idolakanlah ulama yang sudah jelas. Ribuan ulama jelas kesalehannya. Ngapain kita mengidolakan yang kontroversial, yang tidak jelas? Bahkan kalau dalam sejarah Tarikh Najd itu jelas, ada 2 kitab yang otentik, yang diberikan kata pengantar oleh pemerintah Saudi dan diakui kesahihannya, bahkan dicetak oleh Darat Al-Malik Abdul Aziz, rumah Raja Abdul Aziz, ada milik pemerintah, yaitu Tarikh Najd 1, karyanya Syekh Ibnu Ghanam, muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan penulisan kitab ini itu dicek dulu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh Ibnu Ghanam, Syekh ini kitab nih, tolong cek luruskan mana yang salah. Setelah diteliti, ada buku yang kedua karya Ibnu Bishr, namanya Unwanul Majdi fi Tarikh Najd. Isinya mirip dengan karya Syekh Ibnu Ghanam, tapi ada beberapa penjelasan yang berbeda. Tapi sama, memerangi juga, memerangi umat Islam. Cuma bahasanya, misalkan begini, Sarul Muslimun, kelompok orang Islam berangkat memerangi Burdah misalkan, membunuh orang-orang musyrik. Tapi ketika dilihat lembaran-lembaran kitab itu, orang musyrik itu sholat gitu. Orang musyriknya sholat 5 waktu, cuma tidak sepaham. Nah ini menjadi masalah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, menarik ya pembahasan tentang Khawarij. Monggo Bapak Ibu ingin bertanya di bawah, silakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pikiran saya mendengarkan ceramah ini, Khawarij itu sudah tidak ada. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang keras di sini ya bukan Khawarij, tapi Neo Khawarij. Nggak saya coba mensinkronkan beberapa hal. Ciri misalnya, dia keturunan dari Bani Tamim. Bani Tamim. Kemudian koneksi kita ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kita terkoneksi lagi ke tiga poin tauhid itu rububiyah, Uluhiyah, asma. dan asmaul sifat. Artinya ini kan semakin mengerucut ke sebuah kelompok yang ada di zaman ini. Tapi waktu itu aku ragu juga, bukankah Muhammad bin Wahab yang paling setia kepada pemerintahan Ibnu Saud? Sehingga sampai sekarang pun banyak fatwa dilarang kita demo ke pemerintah, protes ke pemerintah. Karena ini bertentangan dengan salah satu ciri Khawarij yang tadi disebutkan. Kemudian ada kelompok yang jahat tadi yang disebut rakyat, kelompok yang membunuh Muslim, Oh iya, banjir darah. Haruri. Kalau dicerita Syiah sama Khawarij kan bertolak belakang. Satunya memberontak Ali, satunya jadi pengikut Ali, ya. Dan sebetulnya ini juga bisa menjadi awal konflik antara Ahlul Bait dan non Ahlul Bait dalam perjalanan Islam selanjutnya. Ya. Dari Abbasiyah sampai ke Ottoman nantinya, bahkan sampai sekarang. Jadi kesimpulan saya, apakah memang yang kita sebut Khawarij? Karena kita kan harus waspada, Pak. Jangan ikutin ulama yang keliru. Itu kita juga sering ngomong. Kalau kamu ikutin keliru, nanti di akhirat mereka akan menolak kamu. Gak ada hubungannya dengan saya. Di setan juga menolak itu. Dan nanti kan kita harus hati-hati. Tapi kalau kemudian saya mengkoneksikan ini dengan sebuah kelompok anak-anak yang muda, dalam Al-Quran, Al-Quran, kemudian tauhidnya seperti ini, itu bolehkah saya mencurigai sebuah kelompok ini? Sehingga apapun yang muncul dari kelompok ini akan kita tentang. Karena banyak anak-anak muda juga bilang kelompok ini sebenarnya bagus. Justru ini yang melakukan pemurnian dari bid'ah-bid'ah yang banyak bermunculan setelah zaman Rasulullah. Saya kemarin mengenal Syekh dari Qatar ya, yang berpikir tentang dia belajar dari Rasulullah ya. Kalau enggak kamu ikutin, karena ini bagus, enggak boleh gitu. Jadi kita umat zaman akhir kadang-kadang bingung, bukan karena bodoh, tapi karena banyak pendapat
Iya. saling berbeda. Terima kasih. Ya. Pak Ustaz. Iya. Kajian akademis ya, bukan kajian aliran ya. Jadi luar biasa. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bagus sekali komentar dan analisanya. Ya boleh seperti itu, karena memang ulama ketika menyebut khawarij, ya sesuai yang dia pernah ketahui, sebatas masa yang pernah dia alami. Dan hadis ini memang tidak menyebut tentang khawarijnya, gitu. Jadi terbuka. Apalagi ketika Nabi mengatakan saya khruju qaumun fi akhir zaman, itu tidak ada sebutan khawarij. Khawarij ini hanya dari ulama, gitu. Penambahan dari ulama. Makanya Syekh Sahrastani juga menyebutkan khawarij bukan hanya dulu, bisa berikutnya. Nah hadis yang tadi umum, akan muncul kaum di akhir zaman. Karena memang hadis ini saling kait mengait, gitu. Jadi ketika dirucutkan, oh ini ciri-ciri orang menyebutnya khawarij. Tetapi ini hanya penamaan. Yang terpenting adalah ciri dan substansinya itu, apa nilai-nilainya itu, gitu. Ajarannya itu, makna hadis itu ada enggak di zaman sekarang? Ketika ada ya bisa diterapkan. Jadi boleh dikatakan memang khawarij sudah tidak ada. Yang ada itu selain khawarij, gitu. Dengan nama, kalau definisi khawarij memang sudah tidak ada. Makanya sebagian orang menyebut neo khawarij. Bukan khawarij, tapi ajarannya mirip gitu. Khawarij baru dengan gaya baru, seperti itu. Dengan gaya baru. Nah tadi disebutkan bahwa memang jadi Salafi ini dalam perjalanan terpecah-pecah karena banyaknya ulama, mereka berguru kepada ulama, murid-muridnya ini fanatik kepada ulamanya, sehingga terpecah. Ada yang fanatik kepada Syekh Albani. Jadi yang fanatik dengan Syekh Albani cara sholatnya beda dengan yang fanatik dengan Syekh bin Baz, karena Syekh bin Baz juga nulis cara sholat. Yang fanatik dengan Syekh bin Baz beda juga dengan yang fanatik dengan Syekh Ibnu Utsaimin, gitu. Karena Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bagaimana cara sholat. Belum lagi yang nanti fanatik dengan Syekh Bakar Abu Zaid, yang menulis buku La Jadida fis Sholati, nggak ada yang baru dengan sholat. Maka di sini kita kalau ada yang sholat beda-beda dikit, nggak usah permasalahkan lah, masing-masing dengan keyakinan. Jangan kita merasa risih, kok ini kanan saya sholatnya begini, kiri saya begini, kok saya begini. Nggak perlu itu. Itu bukan hal yang pokok, bukan hal yang inti, gitu. Tinggal kita mana nih dalil yang menurut keyakinan kita paling kuat, gitu. Paling kuat. Karena memang kita tentang sholat itu sudah di rak-rak kitab ulama, bukan cuma ratusan, ribuan jilid tentang sholat itu sudah rapi dan sudah jelas, gitu. Sudah rinci, sudah tidak ada hal yang baru. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid menulis La Jadida fis Sholati. Kan zaman sekarang ada cara sholat yang unik, gitu kan, misalkan. Nah ini silahkan saja kalau ada yang mau mengerjakan. Tetapi apakah secara penjelasan ulama fikih ini diwariskan satu atau tidak? Kalau tidak diwariskan dari ulama berarti ini pemahaman baru. Kenapa baru muncul? Sebelumnya nggak ada, gitu. Makanya la jadida fis sholat, tidak ada yang baru dalam sholat. Seperti tadi kita jelas, salafi ini ada dua. Ada salafi dakwah yang dia tidak membunuh, ada salafi jihadis yang dia membunuh. Jihadis ini yang menghalalkan darah umat Islam atau menghalalkan darah non Islam, yang tidak yang pokoknya orang musyrik ini boleh dibunuh, bahkan wajib dibunuh. Ini jihadis, termasuk ISIS dan sebagian Tanzim Qaidah yang over dari, karena Tanzimul Qaidah juga kepemimpinan kan pindah-pindah. Aiman Az-Zuhairi, lalu sebelumnya Usama bin Laden, belum lagi yang ketiga Abu Bakar Al-Baghdadi atau Umar Al-Baghdadi, itu masih Tanzimul Qaidah, tapi sudah mulai melintir-lintir. Nah, ini over. Nah, ini jihadis. Adapun salafi yang mengatakan kami taat dengan pemerintah, itu setelah mereka langgeng, setelah menjadi kerajaan. Karena memang ya ulamanya harus berfatwa begitu. Dan sesuai, ya memang harusnya begitu, gitu, dalil yang ada. Nah ini yang memberontak dari pemberian saya itu sebelumnya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan Syekh Muhammad bin Saud, yang kelompok luar menilainya begitu, gitu. Ya, dengan Ottoman, karena Ottoman ketika itu masih berdiri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan bantuan senjata dari Inggris. Ini benar terjadi dan diakui. Itu sekarang masih ngebomin Syria sama Yaman. Itu karena masih marah ke Rasulullah ya. Kenapa yang didoakan cuma Syria sama Syam? Orang aja untuk itu ya.
Itu ada merah keluar nggak? Kayaknya yang internet. Memerangi, nah itu uniknya, itu terjadi gitu. Yang diperangi Syria, gitu. Dananya dari masyarakat Saudi banyak tuh, ya, memerangi Syria itu banyak. Lalu juga Yaman gitu kan. Itu jadi unik gitu, nyambung sebetulnya. Oh, apakah itu kebetulan? Sebenarnya tidak kebetulan. Semua yang terjadi di dunia ini ya dengan takdir Allah. Bahasa kita manusia kebetulan. Ya kalau ngomong kebetulan kita seperti tidak percaya kepada Tuhan, maksudnya begitu. Itu yang ingin kita garis bawahi. Bukan kebetulan, bahasa manusia ya kebetulan. Nah maka ketika memberontak itu, makanya kenapa ini mohon maaf, kerajaan Saudi itu tidak banyak bicara tentang Palestina, karena garansinya Saudi tidak dirongrong itu memberikan jalan yang lebar untuk tinggalnya ras Yahudi. Kalau memang ras Yahudi masih ada, orang Israel di Palestina itu. Jadi negara Saudi merdeka membentuk kerajaan itu diantara syaratnya tidak banyak bicara. Upahnya itu berikan jalan buat Israel menempati Palestina. Itu terang benderang. Makanya kenapa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir? Karena itu, karena negara-negara Arab pada diem, khususnya Saudi, tentang masuknya Israel ke Palestina, gitu. Jadi masing-masing mengutamakan pribadinya saja, negaranya saja. Masa bodoh dengan umat Islam yang di sebelahnya, Palestina, seperti itu. Jadi itu diantaranya itu. Jadi itu politik, ya politik. Ya yang cukup prihatin istilahnya. Demikian, Allahu a'lam. Ya, insyaallah nanti dilanjut di akhir. Terakhir berdebat. Doa. Oh. Baik, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau menyinggung satu kelompok dan yang lainnya. Ini hanya menyampaikan informasi yang saya ketahui benar adanya, sesuai yang saya pahami. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan kita sendiri, saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bimbinglah diri kami, bimbinglah rumah tangga kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, tetapkanlah kami dan mereka dalam iman dan Islam. Bahagiakanlah kami dan mereka selama kami dan mereka berada di dunia ini. Selamatkanlah kami mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.